Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Haq. Saya dari kelas manajemen 22J. Ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah filsafat ilmu di sesi ke-6 yang berjudul aksiologi. Definisi aksiologi secara bahasa, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara bahasa, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Kini muncul pertanyaan, jika secara bahasa aksiologi berarti ilmu tentang nilai, maka nilai dari apakah itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus membahas maknanya dari sudut pandang etimologi atau istilah. Secara etimologi, aksiologi adalah ilmu tentang kegunaan ilmu pengetahuan dari sudut pandang filsafat ilmu. Nilai dalam hal ini bisa dipahami sebagai tujuan dari ilmu pengetahuan. Komponen utama aksiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tindakan moral melahirkan bidang etika. Yang kedua, ekspresi keindahan melahirkan bidang estetika. Dan yang ketiga, kehidupan sosial politik melahirkan filsafat sosial politik. Konsep nilai dalam aksiologi. Definisi nilai, pandangan, cita-cita, adat, atau kebiasaan yang menimbulkan tanggapan emosional. Sifat nilai dibagi dua menjadi objektif dan subjektif. Objektif tidak tergantung pada subjek, melainkan pada fakta atau objek itu sendiri. Dan subjektif bergantung pada perasaan dan intelektual penilai, suka atau tidak suka. Etika moralitas dalam ilmu. Fokus mempelajari apa yang baik dan buruk serta tanggung jawab manusia. Etika terlapang dalam ilmu. Menentukan bagaimana ilmuwan seharusnya bertindak. Contohnya, larangan terhadap plagiarisme. Logika ketepatan penalaran. Teknik atau metode untuk meneliti ketepatan penalaran, menjaga manusia agar tidak terjerumus dalam kesesatan berpikir idols, mencapai efisiensi dalam berpikir dan menemukan kebenaran yang runtut. Estetika nilai keindahan. Penilaian tentang keindahan yang erat kaitannya dengan karya seni. Nilai estetika seringkali bersifat subjektif dan menyangkut perasaan bagaimana hasil ilmu pengetahuan dapat memperindah kehidupan manusia dan apakah nilai praktis bisa sejalan dengan keindahan. Kegunaan ilmu pengetahuan. Secara umum, manfaat ilmu dibagi menjadi dua kategori kegunaan. Yang pertama, kegunaan teoritis untuk pengembangan ilmu itu sendiri. Kedua, memberikan kontribusi pemikiran agar teori lama berkembang atau melahirkan teori baru. Kegunaan praktis bersifat aplikatif dan langsung membantu kebutuhan manusia. Contohnya teknologi informasi atau ICT untuk komunikasi atau pendekatan komunikatif dalam pendidikan linguistik. Tanggung jawab soal sosial ilmuwan. Ilmuwan memiliki beban moral dan sosial antara lain. Yang pertama, menjelaskan masalah masyarakat dengan bahasa yang mudah. Dan yang kedua, mempengaruhi opini untuk memecahkan masalah penting. Ketiga, meramalkan fenomena dan menemukan alternatif solusi. Yang keempat, memberikan contoh perilaku etis. Tantangan dan dampak penyalahgunaan ilmu. Sisi positif, kemudahan transportasi, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Untuk sisi negatif, dehumanisasi, teknologi perang atau bom atom, dan kejahatan digital, pembobolan bank. Mungkin langsung ke kesimpulan, aksiologi mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar teori, melainkan instrumen untuk mencapai kebahagiaan manusia yang harus selalu berlandaskan pada etika dan tanggung jawab moral. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalah kataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.